Halo guys, nama saya Naufal Hilmi Wijaya. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Teknik Mesin 2019. Saya kelompok K dengan NPM 333119085. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari SolidWorks. Jadi pertama-tama kita buka SolidWorks-nya dulu. Nah, di sini saya menggunakan SolidWorks 2018. SolidWorks itu fungsinya untuk memudahkan para engineer untuk membuat suatu part atau bagian-bagian dari mesin. Nah, pertama itu klik new. Nah, di news ini ada namanya part. Nah, part itu untuk membuat bagian-bagian dari mesin. Assembly itu untuk menggabungkan beberapa part dari mesin-mesin yang kita buat. Di drawing ini mengaplikasikan gambar-gambar mesin tersebut menjadi 2 dimensi untuk kita print. Pertama-tama kita buat part. Nah, di part ini pertama kita harus mengetahui fungsi-fungsinya. Jadi fungsi sketch ini adalah untuk fungsi menggambar. Nah, sebelum kita sketch itu kita harus pilih plane-nya. Plane itu maksudnya pandangannya. Nah, kita biasanya pandangan di top plane. Terus kita buat bebas ya. Buat dari sini nih ada fungsi line, yaitu fungsi garis, center rectangle yaitu bikin kotak, terus circle bikin lingkaran, terus 3 point arc itu untuk membuat garis yang bisa kita modifikasi ke lengkungannya. Terus ada ellipse, membuat ellipse. Spline itu membuat garis bebas. Terus ada polygon. Terus juga ada strike plot. Jadi yang polygon tersebut itu buat biasanya untuk membuat baut ya. Jadi misalkan ini center rectangle nih. Jadi kita misalkan buat bebas nih. Bebas kayak gini. Terus habis itu kita buat lingkaran nih, misalkan bebas kayak gini. Terus yang polygon ya. Polygon tadi itu seperti ini misalkan itu. Contohnya seperti itu. Gitu. Nah, kalau yang 3 point arc itu biasanya buatnya itu garis kayak gini. Tuh, tapi dia bisa bisa ditentukan panjangnya dan berapa radiusnya, yaitu R-nya, seberapa melengkung dari garis tersebut. Seperti itu. Oke, misalkan terus habis itu sebenarnya ada namanya trim entities. Trim entities itu untuk memotong bagian-bagian yang ingin kita potong di salah satu part tersebut. Misalkan contohnya seperti ini ya. Ini kan ada garis bantunya nih di persegi. Nah, gitu bisa potong biar seperti ini nih, biar lebih rapih gitu istilahnya. Terus juga ada teks itu untuk membuat teks ya. Teks di bagian part tersebut. Oke, misalkan terus kita terus juga ada smart dimension nih. Oh iya, hampir lupa, ada smart dimension. Smart dimension ini fungsinya untuk menghitung ukur atau mengukur sebuah benda yang ingin kita kita buat gitu. Misalkan ini kan 39, misalkan kita bisa bikin 100 gitu. Terus habis itu yang di sini kita bisa bikin 50. Nah, seperti ini gitu. Bisa langsung kita hilangkan dengan cara klik tombol delete. Setelah itu selesai, kita itu ada namanya fitur ya. Fitur di sini tuh fungsinya untuk membuat gambar 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Nah, di dalam fitur ini kita bisa namanya extrude boss. Extrude boss itu yang seperti saya jelaskan tadi, itu bisa membuat gambar dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi, seperti contohnya seperti ini. Nah, di sini juga ada D1, maksudnya direction 1 itu ketebalannya ya. Bisa kita ubah-ubah juga menggunakan panah di sini gitu. Seperti itu. Misalkan ini juga nih ya. Misalkan ini extrude boss juga. Nah, seperti ini. Extrude boss ini. Nah, di extrude boss ini kita juga bisa membuat lubang dengan cara extrude cut. Extrude cut yang membuat lubang dengan extrude cut itu mudah sekali dengan cara misalkan klik kanan di bagian permukaan yang ingin kita buat lubang, terus kita klik sketch. Nah, di sketch ini kita bisa membuat apa saja, misalkan di polygon ya. Misalkan polygon di sini kita buat di sini. Terus habis itu oke, misalkan. Terus dan kita tinggal langsung ke fitur lagi, balik lagi, terus tinggal extrude cut gitu. Nah, di situ ada ketebalan ya. Ketebalan
untuk memotongnya. Jadi kita bebas mengukurnya dengan direction ini. Kita tinggal loket aja. Nah, jadilah seperti ini, bolongan atau tembusan dari bagian part yang ingin kita bolongi gitu. Terus kedua itu ada fungsi dari short boss, flat boss itu jadi fungsinya untuk menyambungkan dua bagian benda dengan cara membuat plane baru. Jadi misalkan di sini ada lingkaran nih, misalkan di sini lingkaran, terus habis itu di plane baru, kita yang bikin plane baru ini dengan cara klik reference terus klik plane, itu pengen disambungkan jadi gitu. Misalkan seperti contohnya kita bikin pipa gitu. Nah, sama dengan lofted boss itu juga sama, menyambungkan dua bagian gambar dengan cara membuat plane lagi, tapi bisa dengan cara bentuk yang berbeda. Misalkan base-nya itu kita membuat persegi panjang, nah di topnya itu atau atasnya itu kita bikin lingkaran. Nah, jadi itu bisa kita sambungkan gitu. Terus setelah itu kita bisa bikin namanya ini ya, fillet. Nah, di fillet ini ada dua, ada fillet dan chamfer. Pertama kita buat fillet. Nih, misalkan di fillet ini kita bikin klik di sini ya, bagian ujung sini. Jadi fillet itu fungsinya untuk memperhalus dengan cara membuat si bagian yang paling tajamnya dari sebuah benda itu menjadi tumpul ya, lebih tumpul dengan atau lebih halus. Nah, terus juga ada namanya chamfer ya. Nah, di chamfer ini kita bisa memotong, namanya itu tuh memotong bagian yang tajam tersebut. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia itu ya bedanya seperti ini ya. Nah, gitu. Jadi satunya bagian di sini halus, satunya bagian ini tuh terpotong gitu. Selanjutnya itu ada bolongan atau lingkaran yang sesuai dengan arahnya gitu, sesuai dengan garis gitu. Misalkan seperti ini. Kita bikin di sini edit sketch dulu ya. Sketch. Nih. Terus kita bikin misalkan lingkaran di sini bebas ya. Terus habis itu bikin lagi lingkaran di sini. Nah, seperti itu. Terus kita tinggal linear pattern. Nah, linear pattern dengan circular. Bisa linear pattern itu maksudnya bisa ke kanan atau ke kiri sesuai dengan baris. Nah, saya ini pengen membuat circular pattern seperti itu. Di sini juga bisa membuat jumlahnya ya. Misalkan di sini ada misalkan dikit saja 5 gitu. Nah, di 5 ini kita bisa bikin ini jumlah barisnya. Ini jumlah misalkan banyaknya ke arah atas atau ke arah bawah. Nah, sedangkan yang ini itu ke samping, bisa membuat semakin banyak barisnya itu ke samping. Misalkan di sini bisa 7 seperti itu. Ya, oke, misalkan gitu. Terus kita bisa di linear patternnya itu bisa di extrude cut gitu. Cara seperti ini. Nah, jadi mereka tuh bolong-bolong seperti ini gitu. Setelah itu ada namanya fungsi weldment ya. Jadi fungsi weldment itu bentar ya, saya. Nah, di weldment ini dia itu berfungsi sebagai untuk pengelasan ya. Jadi menyatukan besi-besi pipa untuk menjadi meja atau apapun itu. Nah, seperti itu. Jadi sebelum kita membuat weldment itu kita klik dulu 3D sketch. Lalu kita bikin, misalkan saya ingin bikin meja gitu seperti ini. Nah, ini kan masih X dengan Y. Nah, itu bisa kita ubah menjadi X dengan Z tuh. Jadi dia seperti meja gitu. Terus habis itu kita bikin lagi misalkan seperti ini. Terus kita bikin kakinya. Kaki di sini kita bisa fungsi ini nih, XY. Kenapa XY? Karena ya kaki gitu. Oh iya, kan ini bisa, dia tuh kalau kita gambar itu bisa melenceng-lenceng gitu ya, nggak bisa ke samping atau ke belakang gitu. Itu tuh kita jangan lupa pakai fitur tab biar mengubah si dimensinya ini menjadi, maksudnya si arahnya ini jadi XY atau YZ atau XZ gitu.
Nah ini kenapa harus XY? Karena mereka harus sebagai penopangnya. Ini saya rapikan dulu sebentar. Setelah selesai kita klik exit ya. Nah terus di situ kita bisa namanya structural member. Apa sih structural member itu? Structural member itu kita memberi besi atau apa namanya ya benar, besi yang kita ingin pakai di bagian-bagian yang ingin kita gunakan, misalkan di tulang sebagian sini atau penyangga kaki bagian sini, seperti itu. Jadi misalkan kita structural member. Nah di sini structural member itu banyak ya tipenya tuh ada square tube, iron angel, channel, pipe, rectangular tube, S-beam. Nah saya biasa menggunakan rectangular tube. Terus setelah itu kita harus pilih size-nya. Size-nya itu bebas. Misalkan di sini saya menggunakan 70-40 kali 5. Nah sebelum kita ngeklik ininya kita harus bikin grup dulu. Klik grupnya, terus klik yang kita inginkan gitu, misalkan seperti ini. Klik lagi seperti ini di grupnya itu. Jadi bisa dalam satu grup itu bisa bikin permukaan bagian atas gitu, tapi kita harus bikin klik new group lagi. Karena apa? Dia itu merupakan bagian yang berbeda ya, jadi contohnya itu bagian kakinya ini seperti ini. Nah setelah itu kita sebelum itu sebenarnya sih kita harus klik material ya. Material itu bisa di semuanya, maupun fitur, sketch atau weldment atau nanti sheet metal atau juga simulation. Nah materialnya kita bebas, misalkan edit material ya. Misalkan di sini ya saya misalkan AISI 1035 steel. Di apply, nah dia akan berubah warnanya. Kenapa? Karena memang dia fungsinya tuh untuk menentukan bahan yang ingin kita gunakan gitu. Selanjutnya itu di sini ada namanya fungsi trim extend. Nah trim extend ini untuk merapihkan, sebenarnya merapihkan bagian benda yang besi yang sebenarnya tidak menyatu gitu. Nah itu kita itu agak rapi. Di trim bodiesnya juga ada sebenarnya yang seperti ini nih. Jadi dia itu untuk menyatukan bagian besi bagian sebelah sini dengan bagian sebelah sini. Nah ini tuh di sini ada fungsi namanya apa ya ini? Untuk mengikat. Jadi si ininya tuh bisa mengikat bagian besi yang sebelah bodiesnya ya. Jadi misalkan ini besi nih, besi, terus dia mengikat kayak gini nih. Dia mengikat kayak gini, jadi agar lebih bagus gitu. Terus bodiesnya sebenarnya kita juga bisa pakai yang ini. Nah dia jadi mengikat di kedua sisi gitu. Dan trimnya ini juga bisa di sebelah sini gitu. Jadi bisa sekaligus gitu. Jadi nggak harus satu-satu. Dengan fungsi end cap. End cap itu sebagai penutup pada bagian bawah yang berlubang seperti ini gitu. Coba ya kita klik nih seperti ini contohnya end cap. Jadi kita menutup lubang tersebut. Nah seperti itu tuh, kayak bagian sepatu atau alas dari kaki-kaki meja tersebut seperti itu. Terus juga di sini ada fungsinya ada guset gitu. Nah guset ini fungsinya itu untuk membuat sirip ya, sirip atau stiffener biasanya kita sebutnya. Misalkan bagian sini dan sini kita membuat sirip tuh, sebuah sirip seperti itu. Oke, nah di sirip ini juga kita bisa mengatur ketebalannya atau panjangnya dari si stiffener ini. Terus juga kita bisa menentukan lokasinya di pinggir atau di tengah seperti itu. Nah ini contohnya seperti ini.
setelah itu kita namanya ada weld bed. Nah, weld bed ini yang penting dari weldment. Karena apa? Itu weld bed ini ada sebenarnya fungsi dari pengelasan tersebut. Jadi kita menggunakan seperti ini nih, satunya face, satunya bodies yang ingin kita las atau kita satukan. Nah, di sini ada tandanya 10 ya. 10 ini maksudnya tebal dari las-lasan tersebut. Jadi tebalnya itu 10 mili. Setelah itu kita akan mulai ke namanya bagian sheet metal. Nah, di sheet metal ini sebenarnya kita harus klik base flank. Base flank itu maksudnya base atau tatakan yang ingin kita buat. Kita buat di top line. Sketch dulu bebas ya. Misalkan ini pas dia. Oke. Terus kita sheet metal. Nah, base flank. Base flank ini sebenarnya menentukan panjang bahan dari yang kita ingin tekuk-tekuk atau seperti misalkan seng gitu loh, kan dia tipis tuh, jadi bahan itu memang harus pakai sheet metal tersebut. Nah, oke. Di sheet metal tersebut ini ada yang namanya edge flank. Edge flank itu untuk membengkokkan suatu sebuah seng ini ya, maksudnya gitu loh. Jadi misalkan kita klik di ujung sini, nah seperti itu tuh, jadinya seperti itu. Nah, dia itu akan menjadi sebuah bengkokan ya. Ini bisa kita atur panjangnya. Misalkan ini kita klik 25, sama seperti di sampingnya juga bisa. Seperti itu, langsung bisa di oke. Nah, dia itu bakal seperti ini ya, dibengkokin ke atas. Nah, sebenarnya tadi saat edge flank juga kita bisa menggunakan ini yang berbeda ya. Misalkan ini nih, dia itu di luar dari atau menambah bahan dari bahan yang sebelumnya kita pakai, atau di dalam ya, maksudnya kita mengambil dari bahan tersebut gitu. Sebelah sini dari namanya flank position. Terus di situ ada namanya hem. Nah, hem ini membuat sebuah lekukan gitu. Misalkan di sini nih tuh, sebuah lekukan setengah lingkaran ya, dari sebuah base flank yang kita sudah pakai gitu, misalkan seperti ini. Nah, di meter flank juga sebenarnya bisa nih kita menggunakan fitur meter flank ini, tapi kita sebelumnya itu harus membuat sketch. Nah, pokoknya seperti itu ya. Saya belum bisa melakukannya, jadi dia bisa membengkokkan sesuai dengan bentukan arah yang kita inginkan. Jadi membengkokkan si sheet metalnya tersebut sesuai dengan arah yang kita inginkan gitu. Terus juga di sini sebenarnya ada fungsi fan. Nah, fungsi fan ini untuk membuat ventilasi ya. Ventilasi. Sebelum itu kita sebenarnya harus bikin lingkaran sketch dulu. Jadi sebelum itu kita di sini misalkan edit. Terus kita bikin fan di sheet metal. Nah, di sini tuh ada boundary. Boundary itu adalah permukaan luar ya. Jadi kita harus klik permukaannya luar. Nah, seperti itu. Terus habis itu ada namanya ribs. Ribs itu untuk penopangnya, penyanggahnya. Gitu, seperti ini. Ada spars. Spars itu untuk bagian si lingkaran yang yang ditopang oleh ribs tersebut. Ini. Nah, fill in boundary itu sebenarnya kita bisa bikin si bagian tengah ini dengan ada lingkarannya gitu, seperti itu. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini fungsinya fan ya.
Jadi itu saja di bagian sheet metal. Kita lanjut ke bagian yang namanya simulation. Di simulation ini nggak bakal keluar di bagian fungsi sini karena memang dia itu tersembunyi di SolidWorks Add-ins. Pertama klik SolidWorks Add-ins. Nah di sini baru ada namanya SolidWorks Simulation. Nah sebelum itu kita klik dulu agar keluar si simulationnya, fungsi simulation tersebut. Kita tunggu beberapa saat. Nah ini sudah keluar ya di sini namanya simulation. Nah, di simulation ini sebenarnya kita harus membuat sketchnya dulu ya. Jadi kita bikin sketch bebas. Ini, nah terus kita balik ke simulation. Nah itu kita klik new study untuk membuat simulation tersebut. Nah klik new study. Terus ini bebas name-nya. Name itu pekerjaan yang akan kita buat nanti di report namanya apa gitu. Itu kita bebas. Nah setelah itu kita buat apply material. Jadi apply materialnya itu bebas, materialnya apa. Misalkan ini kita pakai alloy steel gini, close. Nah setelah itu kita bikin fix advisor itu di ini tuh ada fungsinya namanya fix geometry. Fix geometry ini agar si besinya itu seperti di animasi ini, saat kita tekuk-tekuk itu bagian itu tuh di fix gitu, maksudnya tidak kemana-mana gitu. Oke seperti ini. Terus setelah itu ada external loads. Nah external loads ini di sini ada fungsi force dan torsi. Nah di force ini kita akan menggunakan fungsi force. Force di sini itu memberikan gaya ya, gaya pada benda material tersebut. Klik face-nya di sini. Terus nah di sini ada Newton, maksudnya atau gaya yang ingin diberikan. Misalkan kita memberikannya 40 gitu, bebas ya, pengennya seperti apa. Klik OK. Setelah itu sebelum kita run di study, kita sebenarnya harus create mesh dulu. Nah klik create mesh-nya. Terus misalkan ini OK, langsung OK. Terus baru run di study seperti itu. Nah akan terlihat nih saat kita misalkan beri beban di sebelah sini ya, dia akan menekuknya seperti ini gitu. Nih contoh dari animasinya seperti ini. Tuh, seperti itu. Jadi cara melakukan itu ada klik kanan dari stress ini, terus klik animation gitu, seperti itu. Bakal terlihat bagian dari yang kita fix dan yang kita beri gaya dari dimana si besi tersebut akan diberi gaya atau diberi tekanan. Setelah itu kita sebenarnya ada namanya force itu vector of safety plot. Nah di situ kita bisa klik kanan di result, terus kita klik vector of safety report. Nah itu klik OK saja. Vector di sini akan keluar hasil dari force-nya itu. Nah minimal force atau nilai force-nya itu 68. Setelah itu kita sebenarnya bisa mengcopy semua data sini dengan cara report. Jadi kita akan membuat sebuah data yang telah kita lakukan dari tadi kita membuat uji kekuatan dari besi tersebut dan klik report. Nah di sini bebas ya, kita bisa desain untuk namanya atau company-nya apa, URL, logo, address, alamatnya atau handphone itu seperti itu. Misalkan kita langsung aja klik publish di sini. Tunggu beberapa saat, dia akan membuat report atau hasil dari apa yang kita telah kerjakan di Word. Nah, setelah selesai dia akan membuat seperti ini ya di Word. Dia jadi akan membuat hasil dari apa yang telah kita perhitungkan tadi di sebelumnya. Semua bakal terlihat jelas di sini data-datanya.
seperti Fox, misalkan seperti ini nih. Nah, seperti itu. Jadi itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Noval Ilmi di sini. Peace.